Masuk ke bab chorioamnionitis. Diagnosa chorioamnionitis berdasar dari gejala klinis suhu lebih dari 38 derajat Celcius, takikardi ibu dan janin, nyeri rahim dan atau bau busuk air ketuban. Kejadian chorioamnionitis terjadi pada 1% ibu hamil. Predisposisi terjadinya chorioamnionitis adalah ketuban pecah prematur sehingga bakteri itu bisa masuk ke rongga ketuban dan ruang janin. Selain ketuban pecah prematur, penyebab lain adalah pemeriksaan vaginal digital dan persalinan yang lama. Komplikasi ibu akibat chorioamnionitis adalah kelahiran prematur, infeksi postpartum, atonia uteri, pendarahan postpartum, sepsis, dan kematian. Komplikasi neonatal adalah pneumonia, meningitis, sepsis, dan kematian. Sesudah diagnosa dibuat, pemberian terapi antibiotika anteperpatum bisa menurunkan morbiditas dari ibu dan neonatal. Pilihan anestesi regional dilakukan sesudah diberikan terapi antibiotika. Walaupun kejadian shock septik akibat chorioamnionitis itu sangat langka, kecukupan hidrasi pasien dengan demam ketidakstabilan hemodinamik itu bisa terjadi. Masuk ke bab infeksi urologi. Infeksi urologi sering terjadi pada kehamilan. Peningkatan konsentrasi progesteron itu menyebabkan relaksasi otot polos saluran kemih, rahim yang membesar menyebabkan penekanan sehingga menyebabkan obstruksi saluran kemih parsial. Kedua faktor tersebut menyebabkan tertahannya urin di dalam kandung kemih sehingga meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Perubahan fisiologi ibu hamil memungkinkan terjadinya infeksi kandung kemih asimptomatik akan naik ke ginjal sehingga terjadi pyelonefritis. Gejala pyelonefritis akut berupa demam, menggigil, nyeri panggul, dan gejala lain dari infeksi saluran kemih bagian bawah. Pemeriksaan laboratorium itu menunjukkan piuria dan leukositosis yang bergeser ke kiri. Organisme yang diketemukan E. coli, Klebsiella, dan spesies Proteus. Pyelonefritis meningkatkan risiko persalinan prematur. Masuk ke bab infeksi saluran pernafasan. Infeksi saluran pernafasan selama kehamilan merupakan infeksi saluran nafas atas virus yang tidak menimbulkan ancaman serius bagi ibu dan janin. Pneumonia pada kehamilan adalah 50% didahului oleh infeksi saluran pernafasan atas. Hiperemi dan hipersekresi adalah ciri khas mukosa saluran nafas selama kehamilan. Perubahan ini akan meningkatkan infeksi. Konsumsi oksigen yang meningkat dan kapasitas fungsional residu yang menurun memungkinkan infeksi tersebut mengakibatkan hipoksemi dari ibu. Gejala yang tampak sama dengan pada ibu tidak hamil yakni demam ringan kurang dari 38 derajat Celcius, malaise, hidung berair, bersin dan batuk non-produktif. Suara serak dan dyspnea itu mungkin terjadi pada 75% ibu hamil yang tidak terinfeksi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh estrogen yang menyebabkan edema mukosa, kongesti kapiler, hiperplastik, dan hipersekresi dari glandula mukous. Suara serak dan edema faringolaringeal mungkin juga disebabkan oleh hipertensi karena kehamilan, preeklamsia, dan cairan overload. Menurunnya imunitas seluler dan imoral karena kehamilan akan memudahkan infeksi tersebut menjadi parah. Pasien hamil bisa memberi toleransi keadaan dengan PaO2 suboptimal, tetapi pemberian oksigen mutlak diberikan untuk menghindari hipoksia janin. Edema fasial dan saluran nafas, stridor, disfagia, dan gelisah adalah tanda dari obstruksi saluran napas yang berdampak terjadinya hipoksia. Pneumonia adalah lanjutan dari infeksi saluran nafas atas pada ibu hamil yang terjadi pada 50% kasus. Pneumonia pada kehamilan harus ditangani secara agresif karena kemungkinan terjadi kelahiran prematur. Konsumsi oksigen dan peningkatan ventilasi pada saat pertama proses persalinan sehingga analgesi epidural bisa dilakukan untuk meredam hiperventilasi dan work of breathing. Masuk ke bab herpes simplex.
Perhatian utama dengan infeksi HSV pada kehamilan adalah pengaruh pada neonatus. Penularan terjadi melalui kontak langsung dengan virus, misalkan pada saat bayi melewati jalan lahir atau pada saat ketuban pecah terjadi infeksi ascending. Pengelolaan obstetri pasien yang diketahui terinfeksi diarahkan untuk menghindari paparan bayi terhadap virus pada saluran genital, sehingga direkomendasikan untuk kelahiran sesar. Kelahiran sesar tidak menjamin pencegahan penularan. 20% sampai 30% di laporan bayi terinfeksi pada kelahiran abdominal. Anestesi spinal dan peridural dilakukan dengan insersi jarum jauh dari lesi pada ibu masih dianggap aman. Ya, masuk ke bab shock septic. Shock septic itu ditandai dengan hipotensi dan hipoperfusi dan kegagalan multiorgan. Pada ibu hamil, penyebab shock septic itu 95% adalah infeksi gram negatif. Shock septic sebagian besar adalah efek dari mediator yang dilepaskan dari sel-sel efektor kekebalan seperti endotoksin, oksida nitrat, tumor nekrosis faktor, interleukin, dan metabolit siklosigenase asam arakidonat. Antibodi diarahkan terhadap tumor nekrosis faktor, interleukin 1, antagonis dan agen non-steroidal anti-inflamatori untuk menentukan keberhasilan mengatasi shock septic. Shock septic yang dini terjadi kenaikan curah jantung dan penurunan resistensi vaskular sistemik. Tanda lain adalah ekstremitas hangat, kering, hiperventilasi, dan oliguria. Pada tahap lanjut, terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah, kebocoran cairan intravaskuler ke ruang interstisial sehingga mengalami kehilangan cairan. Gejala ini disertai tekanan vena sentral dan curah jantung menurun, resistensi pembuluh darah perifer meningkat, ekstremitas dingin dan sianosis, kadar laktat dalam darah meningkat. Hal bisa disertai dengan depresi miokard atau gangguan koagulasi intravaskular diseminata. Pengobatan ditujukan pada perbaikan status hemodinamik dan mengobati infeksi. Resusitasi cairan, obat-obatan vasopresor, dan inotropik mungkin dibutuhkan. Anestesi persalinan pada pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil ditunda 1 atau 2 jam sesudah terjadi perbaikan. Resusitasi harus dilakukan dengan cepat. Anestesi regional terjadi blok simpatik adalah kontraindikasi jika dilakukan pada pasien septik dengan hipovolemia. Jika resusitasi telah berhasil, anestesi epidural bisa dilakukan secara titrasi. Anestesi umum adalah pilihan untuk persalinan darurat.